Sebelumnya, selamat pagi Romo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcelino Cahya Pratama dari Retorika B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab kebijaksanaan. Apa yang akan kita bahas dari kitab kebijaksanaan? Yang akan kita bahas, yang pertama, prolog. Apa itu kitab kebijaksanaan? Apa yang spesial dari kitab ini? Siapa penulis kitab ini? Kapan dan di mana dituliskan? Apa tujuan kitab ini? Apa pengaruh kitab ini terhadap kitab lain? Yang kedua, isi kitab secara garis besar dan susunan kitab kebijaksanaan. Yang ketiga, epilog, kesimpulan dan kesan atas kitab kebijaksanaan. Prolog. Kitab kebijaksanaan adalah salah satu kitab dalam Alkitab. Kitab ini dipandang sebagai kitab suci, dikategorikan sebagai Deuterokanonika, yang berarti kanon kedua, oleh Gereja Roma dan Anagisnoskomenon. Gereja-gereja Protestan umumnya tidak menganggap kitab ini kanonik, dan dengan demikian bukan kitab suci. Jadi kitab ini sangat spesial karena hanya ada dalam agama Katolik. Jadi di agama Protestan dalam Alkitabnya tidak ada kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan termasuk salah satu dari kitab-kitab hikmat yang terdapat dalam Septuaginta, bersama dengan kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub, dan Sirak. Belum diketahui secara pasti siapa penulis kitab kebijaksanaan, namun para ahli meyakini bahwa Salomo yang menuliskan kitab ini. Jadi perlu diketahui juga dalam kitab kebijaksanaan ini, Salomo merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Diperkirakan kitab ini disusun pada pertengahan abad 1 sebelum Masehi, sekitar tahun 50-an, dan diperkirakan ditulis di daerah Mesir, tepatnya di daerah Alexandria. Tujuan kitab ini adalah untuk membangun iman dari pembacanya, khususnya orang Yahudi, memanggil kembali mereka kepada Allah. Kitab kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi dengan suatu gaya yang polanya seperti yang terdapat dalam bait syair. 3 bagian dalam kitab kebijaksanaan. Yang pertama, ganjaran bagi orang benar. Yang kedua, pujian kepada kebijaksanaan oleh Salomo. Yang ketiga, penyelenggaraan Allah dalam Keluaran. Pengaruh kitab kebijaksanaan terhadap kitab lain. Gema kitab kebijaksanaan terdapat dalam berbagai kitab perjanjian baru, terutama dalam Yohanes dan surat-surat Paulus, meskipun tidak ada pengarang yang mengutipnya secara langsung. Kitab ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan kristologi dari perjanjian baru. Kitab ini berisi kumpulan dan wejangan mengenai berbagai masalah, khususnya soal kematian orang benar dan nasibnya di alam baka. Dalam kitab ini berturut-turut direnungkan nasib orang benar dan orang fasik, manfaat dan asal-usul kebijaksanaan, serta peran kebijaksanaan dalam sejarah Israel. Selanjutnya, tradisi yang menonjolkan Salomo sebagai orang bijak. Akhirnya kitab ini juga mengaitkan Salomo. Susunan kitab kebijaksanaan. Yang pertama, anjuran mencari kebenaran, kunci kehidupan. Yang kedua, orang fasik berbicara. Yang ketiga, nasihat Allah. Yang keempat, penghakiman terakhir. Yang kelima, mencari kebijaksanaan. Epilog. Kesimpulan dari kitab kebijaksanaan yaitu: pertama, sejarah keselamatan orang bijak dan kepedulian Allah terhadap orang benar. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, hikmat. Yang keempat, berbicara mengenai kejahatan, kegembiraan, penderitaan, dan kematian. Daftar pustaka. Dari buku Tafsir Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. Yang ketiga, redaksi tuhanyesus.org. Sekian presentasi dari saya.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.